Jadi sore hari ini, ya, siang menjelang sore, kita akan mempelajari tentang motor kontrol dan motor learning. Jadi materi ini adalah materi merupakan materi basic science ya buat fisioterapis karena ranah kegiatannya lebih banyak terkait dengan masalah ini, masalah motor kontrol dan motor learning. Jadi memang kita lebih banyak melakukan proses pelayanan kesehatan yang terkait dengan gangguan gerak dan fungsi, yang tentu saja juga terkait dengan motor kontrol dan motor learning. Ya, oke. Kemudian kita harus memahami dulu apakah motor kontrol itu. Ya, kalau kalian lihat gambaran di atas, terlihat bahwa memang motor kontrol ini terkait dengan fungsi-fungsi yang lain, ya. Jadi bukan hanya ototnya saja, bukan hanya sarafnya saja, bukan hanya tulangnya saja, tapi banyak aspek yang terlibat di dalamnya. Jadi motor kontrol ini adalah sebuah studi ya terkait dengan postur dan gerak ya yang dikontrol oleh central command. Central command itu adalah otak ya dan spinal reflexes, dan juga ini dan juga di sini berfungsi ya. Tunggu ya. Dan juga di sini berfungsi untuk mengatur postur dan gerak ya. Postur dan gerak. Nah, ini tentu terkait juga dengan fungsi dari pemikiran dan aspek tubuh fisik ya. Jadi kalau mau disimpulkan gini, jadi motor kontrol itu adalah sebuah studi ya yang mempelajari tentang postur dan gerak yang dikontrol oleh otak dan spinal cord atau sistem saraf pusat, dan juga di sini juga terkait dengan fungsi dari pikiran dan tubuh yang mengatur postur dan gerak ya, postur dan gerak tadi. Jadi ini memang menjadi satu menjadi satu naming ya, menjadi satu nama yang merepresentasikan fungsi dari komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Ya, jadi nanti ada komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Nanti saya akan jelaskan komponen apa saja. Kemudian selanjutnya kita juga akan belajar tentang motor learning. Ya, motor learning itu adalah akuisisi keterampilan motorik tentunya yang didapatkan melalui proses latihan dan pengalaman. Jadi ada proses learning di dalamnya. Proses learning itu adalah karena ini terkait dengan gerak, maka tentu itu juga akan terkait dengan adanya latihan dan latihan yang diulang-ulang. Jadi kemudian menjadi pengalaman. Nah itu, jadi proses pembelajarannya adalah seperti itu, terkait dengan skill motorik ya. Nah kemudian ada lagi, ini sebenarnya satu paket nih, motor development. Jadi ini usia yang terkait dengan proses perubahan dari motor behavior. Jadi motor control, motor learning, motor development, produknya itu adalah perilaku gerak. Jadi produknya adalah perilaku gerak. Jadi motor behavior itu terdiri dari motor control, motor learning, dan motor development. Nah, motor behavior tentu sangat terkait dengan waktu, ya,
sangat terkait dengan waktu juga. Jadi itu waktu itu maksudnya gini. Jadi setiap fase perkembangan manusia itu tentu motor behavior-nya jadi beda-beda. Kalau dia neonatal, motor behavior-nya seperti apa? Infant, dia motor behavior-nya seperti apa? Kalau dia toddler, gitu, motor behavior-nya seperti apa? Dalhat misalnya, kemudian bagaimana dengan dewasa, lansia, dan seterusnya, itu punya karakteristik motor behavior. Ya, nah, tentu ini terkait semuanya antara umur, ya, umur, kemudian kapasitas fisiknya, kemudian lingkungannya. Nah, itu tentu akan terlihat dari motor behavior-nya. Selanjutnya, ini yang harus dibedakan, ya. Ada perbedaan makna antara movement dan motion. Ya, movement itu lebih bertujuan, ya, adalah gerakan yang bertujuan, sementara motion itu belum tentu bertujuan. Ya, jadi makanya dikatakan functional movement. Karena kita membahas tentang gerakan bertujuan atau gerakan bermakna, maka ini sangat dipengaruhi oleh motor kontrol. Jadi nanti motor behavior itu bisa functional movement, bisa juga functional movement-nya kurang, ya, tidak seperti yang diharapkan. Ada disfungsi di dalamnya, artinya disfungsi itu fungsinya kurang atau ada gangguan fungsi, ya, nah, itu. Tapi tetap ada fungsinya, mungkin fungsinya berkurang 25%, 50%, 75%, tapi ada juga fungsi yang tidak ada. Jadi memang karena dia seperti totally denervated gitu. Jadi kayak sarafnya terputus, dia nggak bisa berfungsi lagi, ya. Tapi kalau dia sarafnya masih utuh, masih ada, hanya terkikis sedikit sarungnya atau dia hanya terputus sebagian aja, nah itu dia masih berfungsi. Tetapi kalau dia total denervated, ya dia nggak bisa. Atau misalnya kalau kasus spinal cord injury, ya, misalnya, jadi spinalnya memang terputus karena dia kecelakaan, kemudian dia terputus, hilang sama sekali, maka orang itu menjadi lumpuh total, ya. Maka kita kenal ada yang paraplegi, ada yang tetraplegi, itu udah bisa, ya. Jadi karena dia terputus total. Kemudian kenapa terapis harus memahami motor kontrol? Ya, untuk melatih pasien yang mengalami gangguan motor kontrol yang menyebabkan gangguan gerak fungsional, maka dibutuhkan intervensi terapeutik yang didesain untuk meningkatkan kualitas, kuantitas postur dan gerakan yang penting untuk fungsi. Jadi untuk functional movement, maka dibutuhkan kualitas dan kuantitas postur dan gerakan. Jadi posturnya postur yang normal, ya. Kalau posturnya normal, maka nanti gerakannya menjadi lebih efektif. Dan tentu nggak mungkin ada gerakan yang baik kalau kuantitas posturnya kurang. Kualitas dan kuantitas posturnya kurang. Karena postur ini nanti akan terkait dengan apa? Dia akan terkait dengan positioning, ya. Jadi positioning, kalau posisinya bagus, stabil, maka tentu gerakannya menjadi lebih fungsional, ya. Jadi kalau fungsional itu kualitasnya macam-macam seperti yang saya sampaikan tadi. Fungsionalnya bisa 25%, bisa 50%, bisa 75%. Ada yang memang 100% dia nggak berfungsi sama sekali. Gitu. Oke. Nah, ini
Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan. Jadi kalau kalian lihat di sini, faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan yaitu terdiri atas individu, ya, task dan environment. Individu itu adalah yang memiliki fisik, ya. Individu itu yang memiliki fisik. Dia memiliki action karena fisik dia punya, dia memiliki kemampuan gerak. Nah, kita lihat makanya di individu ini, ya, di individu ini dia harus memiliki action yang bagus, ya, termasuk yang tadi kualitas dan kuantitas postur dan gerak dia harus memiliki, ya. Tetapi kalau hanya punya kemampuan gerak, tidak punya pikiran, ya, maka gerakannya kurang berfungsi, ya, gerakannya kurang berfungsi. Maka dia harus melibatkan aspek kognitif di dalamnya. Jadi kognitif itu apa? Kognitif itu adalah suatu proses mengelola informasi, mengorganize informasi, sehingga menghasilkan persepsi. Ya, menghasilkan persepsi. Jadi kalau misalnya dia ada masalah processing, misalnya informasi afferent, ya, informasi sensorik misalnya, ada informasi taktil, ada informasi visual, auditory, itu kalau masuk ke dalam reseptor, melewati reseptor, kemudian nggak lanjut, informasinya nggak sampai ke tingkat korteks, ke otak, gitu, maka itu tidak akan menghasilkan persepsi yang baik. Ada persepsi, tapi persepsinya menjadi persepsi yang tidak ideal, gitu, tidak sesuai yang diharapkan. Nah, oleh karena itu, maka bukan hanya persepsi yang dia miliki, cognition yang dia miliki, tapi dia juga harus bisa menghasilkan persepsi. Ya, persepsi itu adalah produknya, ya, produknya. Jadi ada ide, gitu, ya, dia menghasilkan ide nanti. Dia menghasilkan ide untuk melakukan gerak, ya, baik itu berbicara maupun bergerak mobile, gitu. Nah, itu karena dia punya perception. Jadi ada beberapa kasus gangguan neurologis misalnya. Dia bisa bergerak dan dia bisa berpikir, ya. Dia bisa berpikir, tapi nggak melahirkan persepsi. Jadi kalau dia jalan gitu, jalannya bagus. Pasien stroke misalnya jalannya bagus, ya. Tapi kalau ditanya mau kemana, nggak tahu, ya, nggak tahu mau kemana. Nah, itu berarti dia bermasalah dengan persepsi. Kognisinya ada, dia bisa jawab, ya, dia bisa jawab. Mau kemana? Apa? Mau kemana apa? Nggak nyambung, tapi ya bisa jawab, tapi nggak nyambung. Ya. Kemudian udah berjalan gitu, nah bingung sendiri mau kemana. Ya, tadi pengen ke toilet, tapi ternyata nggak nyampe ke toilet, dia malah ke parkiran gitu. Nah itu, jadi dia bermasalah dengan persepsi. Nah ini yang harus diatasi sedini mungkin. Nah kemudian yang kedua, jadi sebagai individu tentu memiliki ini, ya, memiliki action, cognition, dan perception. Demikian juga dia harus ada yang dikerjakan. Harus ada yang dikerjakan. Nanti. Demikian juga gini, environment. Jadi kan dia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya hampir sama dengan materi tumbuh kembang ya kemarin, bahwa dia itu harus berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan seperti apa yang dia harus hadapi untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, lingkungan itu
macam-macam. Ada yang sifatnya regulatory, ada non-regulatory. Regulatory itu misalnya gini, orang itu tahu kalau mau keluar rumah, dia harus buka pintu dulu. Kemudian dia tutup lagi. Dia mau jalan gitu, kemudian ada benda di depannya, dia hindari. Ada lubang, ya kan, dia hindari. Gitu. Supaya dia bisa sampai ke tujuan. Artinya dia bisa melihat rintangan-rintangan yang ada di depannya. Nah, rintangan-rintangan itu atau furniture yang ada di sekitarnya itu namanya regulatory. Dia itu bisa dilihat wujudnya. Ya. Tetapi ada juga yang tidak bisa dilihat wujudnya, maksudnya tidak bisa dirasakan. Ya. Tidak bisa disentuh gitu. Nggak bisa dirasakan. Nah, itu namanya non-regulatory. Seperti apa misalnya? Terang, gelap, itu kita nggak bisa sentuh. Oh, ini udah terang, ini gelap gitu. Kita nggak bisa sentuh. Ya, nah, itu contoh adalah non-regulatory. Jadi, nah ini regulatory dan non-regulatory itu sangat ditentukan oleh kognisi juga dan persepsi. Jadi ada hubungannya antara perception dengan regulatory dan non-regulatory. Jadi produk dari kognitif proses itu melahirkan persepsi, dan persepsi ini tentu akan bisa mengolah informasi yang ada di sekitarnya atau lingkungannya menjadi berbeda. Ada yang regulatori, ada yang non-regulatory. Oke, itu clear ya. Kemudian, ini aja tidak cukup. Ini tidak cukup. Ya. Ini namanya apa? Kurang fungsional, masih ada masalah. Jadi di mana pada saat ingin memenuhi kebutuhannya, dia butuh kecepatan, ya kan? Dia butuh tujuan yang jelas. Ya. Maka dari itu, dia harus punya ini. Dia harus punya ini. Tas. Ada yang dikerjakan. Jadi tujuannya jelas bahwa ada yang mau dikerjakan. Kalau mau mengerjakan sesuatu secara physically, ya, untuk menghasilkan gerak movement ini, maka dia harus memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Menyelesaikan permasalahan. Kemampuan stabilitas yang bagus. Ya, stabilitas dibangun dari apa? Stabilitas itu kalau dia kuat, ya kan? Kalau dia matur, ya. Kalau dia vestibular sistemnya bagus, ya. Itu stabilitas. Kalau dia fleksibel, itu juga stabil, ya. Bisa mempertahankan keseimbangannya. Kalau lingkungannya bagus, nah, itu juga memberikan kestabilan. Nah, kalau dia stabil, barulah dia mampu melakukan mobility. Ya, mobility ini untuk menghasilkan movement kan, gerak fungsional, barulah dia bisa melakukan mobility. Ada nggak orang jalan bersamaan kaki kiri sama kanan gitu? Maksudnya dua-duanya jadi stability. Nggak ada, yang ada kan lompat-lompat kan. Karena pada saat yang bersamaan dia butuh stabilitas. Nggak bisa. Yang ada adalah gerakannya selektif. Gerakannya selektif itu yang satu nahan, yang satu bergerak. Kalau kaki itu melangkah, itu bergantian, nggak pernah dua-duanya sekaligus. Ya, kalau dia dua-duanya sekaligus berarti abnormal.
Ya. Nah, gitu. Jadi dibutuhkan stability dan mobility, atau boleh dikatakan mobility on stability. Ya, mobility on stability. Nah, kalau dia sudah punya ini mobility on stability, maka ini juga belum cukup. Karena nanti kan ada proses pembelajaran, ya, ada proses adaptasi. Dia sudah mengulang beribu-ribu kali. Stability mobility-nya sudah ribuan kali. Sehingga dia menjadi mahir. Kalau dia sudah jadi mahir, maka menjadi skill. Itu berapa ribu kali itu? Bisa 30.000 kali pengulangan baru dia punya skill. Ya. Makanya kalau kalian sudah punya skill, ya, kalau sudah punya skill, biasanya udah nggak mikir, ya, naik sepeda, naik motor, udah sering gitu, itu biasanya udah nggak mikir lagi tentang keseimbangan, karena otomatis ya, sudah berubah. Nanti kita akan jelaskan bagaimana perubahan itu terjadi. Ya, sampai di sini jelas ya. Jadi mobility on stability, kemudian kalau dia mau karena sudah berulang-ulang, kemudian menjadi mahir, punya skill. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah fase dari motor kontrol. Nah, fase dari motor kontrol tadi sudah disebutkan ya. Ada mobility, ada stability, ada mobility on stability, dan ada skill. Ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan apa itu mobility. Mobility itu artinya bagian yang punya tujuan, yang berorientasi, ya, bagian yang bergerak. Jadi kalau misalnya saya duduk, ya, saya menggerakkan tangan kanan saya, ya, misalnya saya duduk begini, kemudian saya gerakkan tangan saya yang kanan, maka tangan saya ini adalah mobility. Stability-nya di mana? Stability saya ada di mana? Di trunk saya. Trunk saya ini sebagai stability, ya, pelvic, ya. Jadi pelvic saya sebagai stability. Kalau misalnya saya menarik sambil menumpukan siku saya di meja, gitu, saya narik, maka stability-nya adalah di siku, dan ini adalah mobility. Ya, itu yang harus kalian pahami. Jadi kalau kita berjalan, misalnya kaki kanan mengangkat, berarti stability-nya kaki kiri, kaki kanannya sebagai mobility, ya. Jadi makanya dikatakan sebagai mobility on stability. Nggak mungkin ada mobility kalau tidak ada stability-nya. Gitu. Nah, kemudian, nah itu tadi kalau sudah proses berulang-ulang menjadi mahir, terampil, nah itu dinamakan dengan skill. Oke, nih ada therapeutic strategi dengan menggunakan motor kontrol. Jadi strateginya tentu kalau kita ingin memastikan, ya, kita ingin memastikan apa sih penyebab dari disfungsi atau disabilitas, maka kita harus membangun yang namanya hipotesis. Kita harus membangun hipotesis. Nah, tentu kalau kita membangun hipotesis, kita harus memastikan kenapa seseorang nggak bisa bergerak. Nah, kita harus memeriksa. Kalau kita ingin memeriksa, atau kalau kita memeriksa, maka yang kita pastikan adalah stability dan mobility-nya itu. Dia sudah stabil belum? Jadi gini nih, saya kasih contoh. Ada pasien nggak bisa berjalan, ya kan? Dia nggak bisa berjalan. Dia berdiri bisa, tetapi kalau berjalan dia nggak bisa. Nah, tentu kita harus membangun hipotesis.
dugaan kita, kenapa sih orang itu nggak bisa jalan? Bisa berdiri tapi nggak bisa jalan. Maka kita harus membangun hipotesis. Nah, kita membuat dugaan-dugaan. Oh, nggak bisa berjalan karena ada kekakuan pada hip joint. Nggak bisa jalan karena ada kelemahan pada iliopsoas. Oh, nggak bisa jalan karena ada kelemahan pada tibialis anterior misalnya. Oh, nggak bisa jalan karena ada gangguan keseimbangan. Nah, itu kan hipotesis yang kita bangun. Kalau kita membangun hipotesis, hipotesisnya harus dibuktikan dong. Ya, nah, iya harus dibuktikan. Cara membuktikannya dengan asesmen ini. Oh, kalau dia lemah, saya buktikan dengan mengukur kekuatannya. Berapa sih kekuatannya yang diduga lemah itu? Oh, kekuatannya nilainya 3/5. Oh, oke, 3/5. Yang mana 3/5? Iliopsoas. Ya kan? Mungkin tibialis anterior. Ya. Nah, itu kita buktikan berapa nilainya. Kalau dia memang ada kelemahan, kita harus buktikan kelemahannya berapa. Sehingga kita bisa membandingkan mana lebih tinggi tingkat kelemahannya antara iliopsoas dengan tibialis anterior. Misalnya, oh ternyata lebih lemah iliopsoas gitu. Oh, berarti kalau lebih lemah iliopsoas, berarti nanti fokus saya adalah melatih iliopsoasnya lebih sering, lebih banyak daripada tibialis anterior. Gitu. Ya kan? Nah, itulah treatment. Karena setelah kita melakukan asesmen, maka kita akan membuat keputusan klinis. Ya. Keputusan klinis itu nanti akan menjadi bagian dari treatment yang membuat kita misalnya gini, keputusan klinis saya mau latih kekuatannya karena dia ada kelemahan. Oh, saya mau rilis kekakuannya karena ternyata ROM-nya terbatas gitu. Nah, itu kenapa orang membutuhkan strategi dengan menggunakan motor kontrol. Jadi dengan motor kontrol ini kita bisa membangun hipotesis ya yang didapatkan dari proses asesmen. Hasil hipotesis ini, kesimpulannya dari proses asesmen, dan kesimpulan itu nantinya menjadi keputusan klinis untuk bisa melakukan intervensi fisioterapi. Ya, semoga jelas. Kemudian, nah, teori-teori motor kontrol ada beberapa, ya. Ada teorinya, teori refleks, ada hierarki, ada motor program, kemudian ada teori sistem, kemudian teori ekologi. Refleks, teorinya refleks oleh Sherrington. Jadi Sherrington ini adalah neuroscientist ya. Beliau adalah neuroscientist. Ya, beliau adalah neuroscientist. Gurunya si ini siapa? Kabat, ya. Gurunya Kabat, Dokter Kabat, neurolog juga, peneliti neurologi. Nah, Sherrington bilang perilaku itu terjadi karena adanya pengaruh beberapa refleks yang saling terkait. Jadi cukup banyak refleks. Refleks itu artinya gerakan yang tidak disadari, ya, gerakan yang tidak disadari. Jadi perilaku terjadi karena adanya pengaruh beberapa refleks yang saling terkait. Jadi ada beberapa gerakan yang tidak disadari yang cukup yang menjadi perilaku, ya. Menjadi perilaku tertentu. Nah itu ada itu di motor kontrol karena memang kalau secara neurologis ya, secara neurologis kalau kita lihat spinal reflex arc-nya
ya, bahwa di sini ada reseptor, ya, ada reseptor hanya sampai di tingkat spinal aja, nggak sampai ke korteks. Mestinya kan kalau motorik itu dia sampai ke korteks, ya, maka dia hanya sampai di tingkat spinal. Ini yang tidak disadari sebenarnya, ya, tidak disadari. Tapi yang jelas di situ ada keterkaitan refleks, ya, ada keterkaitan refleks. Kemudian ada juga teori hierarki, ya. Jadi hierarchical theory dia bilang gini, otak memiliki tingkat kontrol tinggi, sedang dan rendah, sama dengan area-area asosiasi yang lebih tinggi motor korteks dan spinal level pada fungsi motorik oleh Foster, ya, oleh Foster. Nah, jadi memang tingkatan kontrolnya otak itu ada level-levelnya, ada yang tingkat korteks misalnya, ada subkorteks, ya kan, ada level spinal, gitu, ya, spinal level. Nah, gitu. Jadi tergantung nanti fungsi yang terjadi. Yang jelas bisa semuanya terlibat, ya. Semuanya bisa terlibat sekaligus. Jadi memang dia semua level akan terlibat di dalamnya, kecuali kalau misalnya ada misalnya gini, kalau yang spinal level itu ada kejadian tiba-tiba misalnya, atau ada sesuatu yang tiba-tiba, misalnya ada lubang tiba-tiba gitu, dia udah nggak mikir, dia refleks menghindari lubang. Nah, itu nggak sampai di otak, jadi memang sampai itu langsung dieksekusi, nggak tahu bagaimana menghindari yang benar, dia spontan aja. Kalau dia direncanakan mungkin akan tahu reaksinya akan lebih baik, ya kan? Tetapi ini kan reaksinya nggak bagus. Sama misalnya gini, kalau ada orang tenggelam, ya kan? Tenggelam itu hati-hati dengan orang yang tenggelam, orang yang menolongnya. Karena pada saat dia tenggelam itu, dia refleksnya berfungsi, ya. Dia memegang apa aja yang bisa dipegang. Itu nggak di planning, ya. Jadi megang apa aja yang bisa dipegang, yang penting dia tidak tenggelam, dan gitu. Ya, itu nggak sampai ke level korteks. Tetapi ada juga orang yang tenggelam, dia masih bisa mikir, oh ini saya tenggelam nih, gimana caranya supaya saya nggak tenggelam. Nah, dia dengan tenangnya dia bisa memposisikan badannya misalnya posisi horizontal, ya kan? Ya kan? Kemudian dia bisa ngapung. Nah, itu yang biasa dipakai teknik misalnya teknik mengapung itu. Jadi memang dia tenang, dia harus rileks, kemudian dia mengapung, ya, gitu. Kemudian ada juga motor programming teori. Jadi dia bilang bahwa central motor pattern dapat diaktifkan dengan sensory stimuli atau central process. Ya, jadi pola gerak, ya, pola gerak itu bisa distimulasi. Ya. Pola gerak itu bisa distimulasi, bisa difasilitasi. Jadi prosesnya. Nah, inilah yang dipakai oleh banyak terapis untuk menghasilkan gerakan tertentu, jadi spesifik movement, kemudian dengan menggunakan specific intervention, specific exercise pada pasiennya, karena berharap nanti ada pola gerak yang memang sesuai yang diharapkan, ya. Jadi misalnya gini, saya memberikan fasilitasi kepada pasien untuk bisa berjalan dengan baik, ya, untuk bisa berjalan dengan baik, maka tentu saya memberikan stimulasi yang tepat, gitu. Nah, stimulasi saya itu membuat dia
memudahkan dia untuk mengangkat kakinya dan menaruh kakinya lagi, ya, memudahkan dia untuk melangkah. Nah, maka di situ adalah proses motor programming, ya, ada motor programming. Jadi memang itu sudah didesain. Jadi tugasnya kita, ya, kalian nanti sebagai fisioterapis, tugasnya adalah bagaimana agar mampu melakukan gerakannya secara normal atau mendekati normal, tentu dengan teknik-teknik tertentu. Nah, tekniknya kalian pelajari nanti di mata kuliah yang lain, ya. Oke, kemudian ada lagi sistem teori. Jadi sistem teori mengatakan bahwa koordinasi gerakan adalah merubah tubuh menjadi sebuah sistem yang dapat dikontrol. Ya. Jadi memang di sini adalah beberapa sistem yang bekerja, baik itu sistem sirkulasi darah, ya, sistem pencernaan, sistem fungsi jantung, kemudian sistem muskuloskeletal, ya. Nah, itu semuanya harus bekerja bersama-sama, ya, terkoordinasi sehingga nanti akan menghasilkan sebuah gerakan yang bisa memiliki fungsional yang terbaik, ya, karena memang dia bisa dikontrol dengan baik. Nah, itu. Jadi kalau ada satu sistem yang tidak berfungsi, maka tentu akan mempengaruhi fungsional. Misalnya ada orang dengan gangguan fungsi jantung gitu, sistem sirkulasi dan sirkulasi darah dan jantung misalnya, maka dia nggak bisa jalan jauh, jalannya sebentar aja, ya kan? Jadinya kan kurang fungsionalnya kan. Begitu kambuh jantungnya dia nggak bisa jalan, ya kan? Gitu. Atau misalnya dia ada nyeri pada persendiannya, ya dia nggak bisa jalan, sulit untuk jalan. Kenapa? Karena ada sistem yang terganggu, ya, sistem muskuloskeletal. Oke, kemudian ada juga ecological theory. Nah, ecological theory oleh Gibson itu dinyatakan begini. Sistem-sistem motorik kita memungkinkan kita untuk berinteraksi secara efektif dengan lingkungan untuk melaksanakan perilaku yang berorientasi kepada goal. Jadi, perilaku yang bertujuan. Nah, tentu untuk perilaku yang bertujuan ini, maka sistem-sistem motoriknya bekerja, berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, bagaimana tubuh itu terdiri dari sistem-sistem motorik, itu berinteraksi dengan lingkungan. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi makanya perilaku bertujuan itu bisa tercapai karena apa? Karena sistem-sistem motoriknya mampu berinteraksi dengan lingkungan. Gitu. Ya. Jadi untuk mencapai satu tujuan, kebutuhan, maka sistem-sistem motorik yang ada di dalam tubuh kita itu berinteraksi dengan lingkungan. Bisa nggak? Kalau nggak bisa berinteraksi, ya nggak bisa mencapai tujuan nanti. Ya, mau ngambil gelas harus melewati anak tangga, dia nggak kuat naik turun tangga, ya nggak bisa, dia nggak bisa dapat gelasnya, ya, dia nggak bisa dapat gelasnya. Karena itu dibutuhkan kemampuan yang cukup untuk bisa berinteraksi agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, kan gitu. Jadi ini menurut Gibson, jadi ecological theory. Nah, kemudian peranan motor kontrol pada gangguan gerak. Ini pada anak misalnya, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas gerakan fungsional. Ya, jadi kalau anak
peran motor kontrol itu sangat penting karena tujuannya adalah kualitas dan kuantitas. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sangat menentukan, ya, bahwa motor kontrol sangat menentukan kualitas dan kuantitas postur dan gerakan, ya. Nah, kemudian postural control. Nah, di sini juga ada peranan dari postural control, yaitu mempertahankan, ya, posisi agar tidak jatuh, tidak mudah jatuh, tidak mudah kehilangan keseimbangan. Ya, tentu kemampuan ini ditunjang oleh komponen-komponen yang lain yang ada, misalnya muskuloskeletal, kembali ke sistem teori sistem tadi, kembali ke teori sistem bahwa dia harus berinteraksi antara muskuloskeletal neural system, ya, dalam beradaptasi dengan lingkungan. Nah, barulah dia akan membentuk yang namanya postural control. Ya, kalau tidak bisa menjamin adanya interaksi yang baik, kerjasama yang baik antara sistem muskuloskeletal dengan sistem neurologis, ya, dalam berinteraksi dengan lingkungannya, maka pasti kontrol posturalnya jadi terganggu. Oke, nah ini adalah postural control. Di sini ada aspek muskuloskeletal, jadi ada beberapa aspek yang terlibat di dalamnya. Dalam postural control ada muskuloskeletal, yaitu gerakan persendian, kemudian ada fleksibilitas spinalis, kemudian properti muskular, kemudian biomekanik. Ya. Jadi gerak persendian, spinalis, kondisi muskularnya, dan bagaimana kemampuan geraknya, ya, biomekaniknya. Kemudian ada juga peran dari neural system. Neural system di sini adalah dia memproses informasi motorik, ya. Jadi input yang masuk kemudian diproses menghasilkan persepsi, persepsi nanti akan melahirkan persepsi gerak. Itu adalah proses motoris. Kemudian proses sensoris dan persepsi. Jadi bagaimana memproses informasi masuk, ya, ke dalam tubuh untuk menuju ke proses kognitif tentunya. Kemudian ada juga integrasi visual. Integrasi visual di sini, ya, bagian dari sensori sebenarnya. Jadi ada informasi yang bisa digunakan untuk menjamin mampu melakukan gerak, fungsi, dan postur yang baik. Kemudian selanjutnya adalah, karena nanti di integrasi visual itu ada peran dari visuo-oculo-refleks (VOR). Ya. Demikian juga integrasi visual akan sangat berhubungan dengan sistem vestibular dan somatosensori. Ya, somatosensori. Jadi sensorik tubuh. Jadi sensorik tubuh. Jadi misalnya apa? Misalnya proprioseptif, ya kan, taktil. Nah, itu kemudian pendengaran, penciuman. Nah, itu yang berperan, ya, dalam somatosensori. Dan sistem vestibular, bagaimana mengintegrasikan semua sistem yang dikontrol oleh saraf otak, gitu. Oke, selanjutnya adalah tipe postural control. Ya, tipe postural control itu terdiri atas 4. Yaitu yang pertama adalah statik. Jadi kalau berdiri statik itu berarti mempertahankan center of mass dalam base of support. Ya. Jadi central of mass itu ya ini tubuhnya ini semuanya ini bagaimana dia kontrol, ya, tetapi dia nggak boleh keluar dari
base of support ini yang diinjek ini, jadi nggak boleh jatuh. Kalau dia keluar berarti dia jatuh gitu. Ya. Nah, ini statik. Kemudian jadi berdiri, ya berdiri itu adalah statik. Walaupun ada goyang-goyangnya, ada sway-swaynya, tetap dikatakan sebagai statik. Ya, padahal dia ada pergerakan, tapi gerakannya itu gerakan yang dianggap tidak dianggap gitu. Kemudian ada juga reaktif. Reaktif itu gerakan tubuhnya yang tidak terduga, kemudian terjadi di dalam atau di luar BOS, ya. Jadi misalnya gini, reaktif itu pada saat dia berdiri, kemudian dia terdorong ke depan, kemudian otomatis tubuhnya akan wake shifting, akan condong ke depan, kemudian berusaha menjaga keseimbangan, ya, berusaha menjaga keseimbangannya, berusaha menjaga keseimbangannya agar tidak terjatuh. Jadi responnya ya tiba-tiba juga, ya. Responnya adalah tiba-tiba. Jadi misal kalau saya jatuh, itu maka saya bisa wake shifting, jadi berat badan saya pindahkan ke belakang. Kalau saya didorong ke depan, maka berat badan saya jatuhkan ke belakang. Tentu ada perubahan postur, ya, supaya saya tidak terjatuh ke depan. Dan itu terjadi secara spontan, ya, secara spontan. Maka itu disebut dengan reaktif atau disebut dengan equilibrium reaction. Jadi reaksi itu yang nggak di planning. Nah, beda sama anticipatory. Kalau anticipatory itu dia mengantisipasi, dia memang punya planning di dalamnya. Artinya di sini memang ada kerjaan dari korteks. Jadi postural adjustment itu merubah posturnya dia, ya, merubah posturnya dia, kemudian dia mempersiapkan gerakan untuk mengantisipasi supaya dia tidak jatuh, untuk mencegah supaya dia tidak jatuh. Jadi ada feed forward to postural muscle. Jadi ada respon, ya, ada respon dari otot-otot posturalnya. Nah, di sini respon ini tentu dipersiapkan sehingga nanti menghasilkan movement, ya, namanya previous movement. Kemudian ada juga adaptif, ya. Adaptif itu ya levelnya di atas antisipasi. Jadi adaptif itu karena dia sudah terbiasa dengan kemiringan, dia sudah terbiasa dengan ketidakseimbangan. Jadi ada kompensasi yang bisa dilahirkan dari gangguan keseimbangannya dia, ya. Jadi ada modifikasi, motor response modification. Jadi dia akan beradaptasi. Nah, tentu di sini sangat dipengaruhi oleh kognitifnya, proses kognitifnya. Jadi proses kognitifnya itu sudah punya planning, ya, jauh-jauh waktu sebelum kejadian adanya gangguan keseimbangan. Oke, kemudian postural control di sini kalau kita lihat rantainya ada somatosensory connection, ya. Jadi ada peranan dari somatosensori, ya, ada peranan dari somatosensori. Kemudian ada koneksi yang konsisten. Jadi kraniokaudal, ya, hubungan antara kranial dan kaudal itu terhubung secara konsisten, ya. Kemudian di situ ada peran dari somatosensory connection. Jadi ini integrasi dari beberapa kemampuan baik secara sensorik maupun motorik,
sehingga menghasilkan sebuah gerakan yang untuk menghasilkan postur kontrol yang baik atau kontrol postural yang baik. Nah, kalau dari atas ke bawah ya tentu kepala terlibat ya. Jadi kepala itu dia tempatnya memang vestibular system ya, vestibulae, nervus vestibulae adanya di temporal misalnya. Ya. Demikian juga ada otot dan kulit itu sebagai reseptor sebenarnya untuk keseimbangan. Jadi orang tuh tahu dia nggak seimbang karena ada informasi dari ototnya, ya, dari otot dan kulitnya. Di otot kulit kepala itu sebagai reseptor untuk bisa mengetahui, oh ini nggak seimbang, ini seimbang itu. Ya, kemudian juga terang. Nah, terang juga tentu tergantung informasi yang ditangkap dari kepala. Nah, tentu terangnya juga akan berespons. Kemudian demikian juga pelvic dan leg. Jadi semua komponen ini bekerja sama semuanya. Jadi bekerjanya sistemik untuk apa? Untuk mencapai postural control yang baik. Kemudian posture and balance ya. Posture and balance sangat penting untuk mencapai kemandirian beraktivitas seperti duduk, berdiri, dan berjalan. Jadi postur tadi berusaha nggak jatuh, ya kan? Dan balance itu adalah sama bagaimana dia menjaga keseimbangan. Ya, jadi posturnya, kalau posturnya bagus, stabil gitu, maka upaya untuk menjaga keseimbangannya menjadi lebih baik. Ya. Kemudian ada juga tadi sudah postural control. Nah, cuma di sini saya mau tekankan di postural control itu tentu ada yang berperan ya, head control misalnya. Head control di sini siapa? Neck. Ya. Neck. Jadi memang otot leher, kulit itu memang ada fungsi memberikan informasi tentang keseimbangan ya. Nah, tentu juga di sini yang berperan adalah core stability. Core stability itu siapa saja? Jadi core stability itu ada bagian depan, belakang, atas, bawah, ya. Nah, kemudian ada proximal dynamic stability. Jadi bagian proksimal dari sisi yang bergerak, ya. Nah, itu sebagai apa? Sebagai stability. Jadi misalnya, kalau saya gerakkan tangan, proximal stability-nya di mana? Di bahu, sisi yang proksimalnya. Ya, kalau saya gerakkan tungkai kanan gitu, maka proximal dynamic stability-nya di mana? Adanya di hip. Gitu. Ya, jadi itu. Jadi semuanya bekerja bersama untuk mencapai postural control yang baik. Ya. Head control itu tergantung gerakannya cuma dua, fleksi, ekstensi. Jadi dua grup otot ini terlibat ya. Jadi dua grup otot ini terlibat, dikatakan dia stabil ya kalau dia ada cintak ya. Kalau dia cintak misalnya dagunya mendekati sternumnya. Nah, itu berarti dia cintak ya. Cintak. Nah, itu. Maka itu bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki neck stability yang bagus. Seperti ini cintak. Jadi dengan posisi seperti ini membuat dia harus memposisikan lehernya, ya, memposisikan lehernya di mana dagu mendekati sternumnya dia, ya. Core stability. Nah, tadi core stability itu ada abdominal wall, ada pelvic, dasar pelvic ya, pelvic floor, kemudian ada lower back, kemudian ada diafragma. Ya, diafragma. Jadi ini adalah komponen yang membentuk core stability. Ya, abdominal muscle, diafragma, kemudian back muscle, pelvic floor, diafragma. Itu semuanya berperan ya. Itu semuanya berperan
untuk meningkatkan core stability. Nah, core stability otot utama yaitu transversus abdominis, ya, internal dan eksternal oblik, quadratus lumborum dan diafragma. Support dari abdominal cavity ya, seperti internal organ dan visceral. Ya, jadi internal abdomen itu atau tekanan ya, tekanan intraabdominal, tekanan ini bisa membuat kita stabil, ya, bisa membuat kita stabil. Kemudian spine dan pelvic floor. Spine tulangnya, ya, itu membangun kestabilan yang bagus, ya, karena tulang-tulang ini dibangun dikuatkan oleh otot-otot yang ada di sekitarnya. Demikian juga dengan pelvic floor, otot-otot pinggul, ya. Nah, seperti ini otot-otot oblik misalnya, ya. Ini otot-otot trapezius, ya. Oke, jadi latissimus dorsi, kemudian gluteus maximus, ya, kemudian hip abductor, kemudian oblique abdominis, kemudian hip adductor. Nah, ini semuanya adalah otot-otot yang memperkuat core muscle. Ya, di spine cukup banyak otot-otot latissimus, kemudian otot-otot back extensor lah semuanya ini, ya. Nah, kalau kita dari lateral seperti ini multifidus, kemudian transversus abdominis, nah, kemudian ada public symphysis. Nah, ini ototnya kalau ini lemah juga bahaya, nanti dia nggak bisa kontrol pipisnya, ya. Nah, ini diafragma. Diafragma ini kalau inspirasi dia ke atas atau dia ke bawah? Kalau dia inspirasi dia atas. Ya, ke atas, ya. Kemudian ini dasar pelvik, ya, otot-otot dasar pelvik, piriformis, levator, ya. Kemudian obturator, kemudian otot-otot iliococcygus, ya. Nah, ini otot-ototnya. Kemudian inilah respon dari otot-otot untuk menjaga keseimbangan. Ya, kalau misalnya ini pelvik, ini, ya, ini gambar pelvik. Kalau abdominisnya bekerja, ya, abdominisnya bekerja, maka hamstringnya juga bekerja, ya, hamstringnya juga bekerja. Misalnya pelviknya ke arah apa ini? Ke arah anterior misalnya, ya kan? Dia ke anterior, ya, maka hamstringnya, maka pelvik ini akan ketarik ke arah depresi. Ya. Nah, ini kerja harmonis namanya, ya, kerja harmonis. Jadi hip flexor sama back extensor itu saling menjaga, bersama-sama menjaga agar pelviknya menjadi stabil. Tapi kalau sebaliknya ada weakness, ya, ada weakness di sini, maka di sini juga jadi weakness. Ya. Kalau dia kuat di sini, dia menjadi kuat. Tapi kalau ada weakness, ini juga ikut weakness. Ya. Jadi gitu. Jadi selalu dia saling membantu. Jadi kuatnya dia menarik ke bawah sama dengan kuatnya dia menarik ke atas. Jadi sehingga terjadi gerakan yang kuat, yang stabil. Oke, jadi proximal dynamic stability, abdominal muscle, back muscle, kemudian pelvic, gluteal muscle, rectus femoris, dan bicep femoris.
Nah, ini otot-otot proximal dynamic stability, ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ini ada gross motornya bagus banget ini. Jadi anak di Nusa Tenggara kalau nggak salah ini benderanya yang ini nggak bisa dinaikkan, terancam, ya, terancam nggak bisa dinaikkan. Jadi harus dicantolin talinya ke atas, dimasukkan. Nah, anak ini yang punya kemampuan, ya, kemampuan motoriknya bagus, dia bisa mengkait membenerin tali yang rusak, ya. Nah, kita lihat ini proximal dynamic stability. Stability ini proximal dynamicnya di mana? Nah, ini stability-nya di sini. Ini bisa jadi stability, ini orientasi, ini proximal dynamic stability-nya di sini, shoulder. Kalau di sini stability-nya adalah kaki kiri, ya, karena ini adalah mobility. Stability-nya di tungkai kanan, ya, tungkai kanan. Orientasinya, mobility-nya adalah kiri, ya. Jadi memang untuk kegiatan kita sehari-hari memang selalu terkait dengan proximal dan stability, ya. Demikian juga ini, ya, tas misalnya melukis gitu. Nah, ini dynamic stability-nya di sini. Proximal dynamic stability-nya di sini. Ototnya adalah otot bicep misalnya, ya, otot bicep. Nah, dia bekerjanya secara isotonik, ya. Dia bisa bekerja secara isotonik. Tonusnya sama tapi bisa berubah gerak sendi, bisa memanjang, luas, bisa juga memendek menjadi sempit. Kalau gross motornya tidak bagus, maka fine motornya juga pasti nggak berkembang, ya. Jadi pasien-pasien itu kita lihat selalu bermasalah dengan core muscle-nya. Nah, begitu dia beraktivitas yang lebih halus, dia nggak bisa mengerjakannya. Makannya, menyuapnya tumpah-tumpah misalnya. Ya karena kan dia nggak stabil di core muscle-nya, core stability-nya, atau di gross motornya. Nah, tetapi kalau gross motornya bagus, ya cukup, maka dia bisa melakukan aktivitas yang lebih halus, ya, yang butuh skill yang bagus. Ya, ini proximal dynamic stability, ini stability, ini bagian mobility. Jadi ini menggunakan diafragma untuk menambah kekuatannya. Dia menggunakan memperkuat core-nya, abdominal core-nya. Dia tahan nafas, ya kan? Dia tahan nafas waktu mau menendang, kemudian dia kerahkan kekuatan iliopsoasnya, kemudian ekstensor knee-nya, kemudian dia merencanakan stabilitas di tungkai kirinya, gitu. Kemudian dia baru bisa menendang. Nah, untuk inactive trunk. Inactive trunk itu proximal dynamic stability-nya lemah. Sehingga kalau orang dengan inactive trunk, core muscle-nya lemah, maka biasanya sulit menggerakkan tungkainya, lengan dan tungkai misalnya. Nah, kemudian tungkainya berat, ya, berat untuk menggerakkan. Kemudian tentu juga akan mempengaruhi koordinasi mata dan tangannya. Kemudian hand support-nya juga jadi terganggu. Kemudian begitu juga dengan gerakannya yang tidak saling terkait. Misalnya gerakan yang tidak saling terkait itu, kalau dia ngangkat kepala, yang terangnya nggak ikut membantu. Jadi gerakannya itu nggak ada koneksi, ya. Nah, biasanya kalau mau ngangkat tinggi-tinggi kan pegangan lebih bagus. Nah, ini kalau dia nggak pegangan, maka dia juga nggak bisa mengangkat. Jadi ada unsur body scan di dalamnya, ya. Keterkaitan antara satu anggota gerak dengan anggota gerak lainnya. Itu namanya body scan. Jadi kita harus membantu mobility dengan stability yang bagus. Nah, ini kita lihat contohnya orang yang memiliki postural control yang jelek, ya. Karena apa? Karena
dia dipengaruhi oleh apa? Adanya spastik, ya, adanya gangguan kontrol otot. Ototnya nggak bisa dikontrol karena spastik misalnya. Atau ototnya nggak bisa dikontrol sehingga menjadi lemah. Maka dia selalu duduk dalam posisi seperti ini, selalu sit on the sacrum. Mestinya dia duduk di atas pelviknya, tapi kalau ini dia duduk di sakrumnya, sehingga apa? Sehingga akan berpengaruh terhadap posturnya, ya, berpengaruh terhadap posturnya. Seperti ini dia nggak punya abdominal core muscle, ya, nggak punya abdominal core muscle, back muscle juga begitu, nggak ada kontrol juga otot punggungnya, sehingga dia nggak bisa duduk, ya, nggak bisa menggerakkan tubuhnya juga, ya. Kemudian poor head control. Nah, biasanya orang yang bermasalah dengan motor kontrolnya adalah kontrol kepalanya menjadi kurang, ya, nggak stabil kontrol kepalanya karena ada kelemahan, ada spastik misalnya, ada kekakuan. Nah, itu nanti kompensasinya adalah tentu dia akan mempengaruhi posturnya nanti. Ya, kompensasinya posturnya jadi berubah, posturnya menjadi abnormal. Nah, kadang-kadang posturnya menjadi abnormal itu dia keluar dari aksis, jadi nggak bisa tegak. Jadi kalau dia duduk ya miring, ya kan? Kalau dia duduk maunya maunya senderan terus, nggak bisa tegak. Gitu. Nah, ini yang bermasalah dengan postural control. Ya, mempengaruhi mulutnya terbuka, matanya melihat ke atas, ya, nggak bisa menelan. Coba kalian duduk, kemudian mangap gitu ya, buka mulutnya, kemudian posisi duduk, kemudian kalian coba lihat ke atas, matanya mendelik ke atas, kemudian menelan. Coba kalian menelan, bisa nggak nelan? Ya, jadi nggak bisa nelan, sulit menelannya. Makanya kalau bayi, kalau kalian kasih makan ke bayi, jangan sambil mendongak. Nanti dia nggak bisa nelan. Ya, yang ada malah inspeksia. Ya, malah makanannya masuk ke saluran pernafasan. Nah, ini yang banyak mengalami pneumonia. Ya kan? Jadi infeksi paru-parunya karena kemasukan minuman misalnya. Itu yang harus dicegah. Jadi kalau mau memberikan makan, posisinya harus tegak kepalanya, ya, tidak boleh mendongak. Nah, kalau begini nafasnya pakai mulut juga, ya, lebih enak nafas pakai mulut daripada pakai hidung, ya. Nah, tetapi kalau nafas pakai mulut itu gampang infeksi juga, gampang infeksi paru-paru karena kotoran itu nggak disaring sama silia yang ada di hidung. Jadi dia nafas lewat mulut, ya kan? Ya, nafas lewat mulut ada nggak yang bisa dalam nafasnya? Coba kalian nafas mulut, nafas yang dalam. Nggak bisa, beda sama hidung. Nafas lewat hidung bisa lebih dalam. Karena apa? Karena nafas lewat hidung akan membuat kerja diafragma. Ya, diafragmanya membantu pernafasan. Makanya nafasnya bisa jadi dalam. Ya, jadi postur sangat penting, postural control sangat penting karena itu terkait dengan survival, fungsi-fungsi survival. Makanya tadi saya rapat dengan dokter, dokter menganggap peran kita itu tidak ada di emosional, ya, tidak ada peran emosional, psikoemosional. Saya bilang ada, peran fisioterapi di situ ada pada pasien-pasien bayi misalnya. Ya, pasien bayi itu dia akan nangis terus. Kenapa nangis terus? Karena posturnya abnormal, jadi nggak nyaman. Dengan adanya fisioterapi, maka itu membantu merilis otot-otot yang kaku, memperbaiki posturnya, sehingga bayinya merasa nyaman. Kalau dia udah nyaman, dia belajarnya menjadi lebih gampang. Ya, lebih gampang bonding, dekat sama orang tuanya, lebih gampang dirawatnya,
lebih gampang makan minumnya, ya kan? Sehingga berat badannya bisa cepat naik. Kalau di rumah sakit tuh berat badan tidak normal, tidak ideal, belum boleh keluar, ya. Jadi kalau bayi-bayi prematur, berat badannya masih kurang, dia masih dikurung di rumah sakit, nggak boleh keluar. Karena risiko nanti mengalami perburukan. Jadi perannya fisioterapis penting sekali. Nah, ini postur yang lebih baik, ya, lebih baik pada pasien tadi. Karena sudah diposisikan dia sit on the pelvic. Nah, kalau diperbaiki lagi, dia lebih tegak, ya, dia lebih tegak, maka berubah ini elbow-nya. Posturnya yang tadinya protraksi, ini protraksi, membungkuk, ya, protraksi shoulder-nya protraksi, menjadi kyphosis. Nah, begitu dia dikoreksi, dia menjadi lebih tegak, ya. Nah, protraksinya hilang, kyphosisnya hilang. Nah, dia duduk on the pelvic, ya. Kemudian pemeriksaan postural control. Jadi pemeriksaan postural control memanfaatkan respon dari optical righting, labyrinthine righting, body righting, kemudian jadi ini melibatkan karena ini melibatkan vestibular system semuanya, ya, vestibular system. Optiknya juga diperbaiki. Jadi kalau dia mau seimbang dia harus tegak misalnya. Begitu juga respon keseimbangannya, ya. Kemudian ini berada dalam satu alignment, body and head itu inline, maksudnya in the midline, dia di tengah midline. Kemudian baru dia bisa merasakan keseimbangan yang stabil. Kemudian body righting, jadi badannya tegak, kemudian di situ ada muncul respon equilibrium, ya, respon mempertahankan keseimbangan. Kemudian memastikan apakah klien menggunakan berbagai variasi untuk merubah postur, ya, atau hanya dengan suatu gerakan stereotip, gerakan yang gerakan yang tidak disadari, ya. Jadi, nah, kemudian apakah cukup aktif mendorong dengan pelvic atau dengan tungkai saat duduk? Jadi ini terkait dengan pelvic control. Apakah klien dapat mengulangi gerakan dan membuat gerakan kecil saat performa gerakan? Jadi di sini juga ada gerakan-gerakan untuk menjaga keseimbangan. Seperti yang tadi yang saya bilang, ada shifting di situ, ada gerakan-gerakan sway. Nah, itu tujuannya sebenarnya adalah untuk menjaga keseimbangan. Tonusnya juga harus diperiksa, ya. Tonus itu ada yang spastik, ada yang abnormal extensibility-nya, ya. Artinya ada kontraktur di situ. Respon atau usaha lebih saat bergerak fungsional dan berusaha lebih berat memindahkan CM ke titik yang lebih tinggi. Kemudian bisa disertai dengan stiffness. Jadi kalau postural tone-nya ini hyper, maka dia bisa mengakibatkan stiffness. Stiffness itu bisa menjadi primer, ya, bisa menjadi sekunder, bisa menjadi kompensasi. Nah, primer itu udah mengalami kekakuan, sekunder itu masih bisa, ya, masih bisa dihindari sekunder. Kompensasi itu dia selalu ada untuk menjaga keseimbangannya. Ya, kemudian motor learning. Motor learning itu apa? Suatu proses mendapatkan perubahan motor skill tadi, ya, melalui latihan dan pengalaman. Nah, ini ada fase dari motor learning. Menurut Fitz dan Forstner tadi, Forstner, ya. Nah, bahwa kalau kita lihat grafiknya ini, di sini level atensinya, artinya kan di sini ada keterlibatan kognitif nanti di sini, ya, keterlibatan kognitif.
kalau dia gerakannya itu, ya. Jadi ini dulu fase motor learning. Yang pertama adalah cognitive stage, ya. Kemudian associative stage, kemudian baru automatic stage. Nah, kalau digambarkan gini, kalau dia baru belajar berjalan, maka dia banyak mikir. Baru belajar naik sepeda, dia banyak mikir. Jadi keterlibatan kognitif, atensi, ya, itu cukup tinggi, butuh atensi yang tinggi kalau dia masih di level kognitif gerakannya, masih dipikirin. Kalau di asosiatif ini, dia coba-coba, ya, dia coba terus sampai sukses di sini. Nah, kalau di sini udah mahir, sudah skill. Kalau dia sudah skill, maka gerakannya menjadi otomatis. Ya, kalau kalian jalan sekarang pernah mikir nggak jalan? Kaki kanan dulu, kaki kiri dulu, kaki kanan dulu, kiri dulu kan gitu. Kalau kalian masih mikir, kalian masih ada di sini. Ya, kecuali kalau kalian lewat titian yang kecil, ya, yang sempit, misalnya cuma 5 cm titiannya, lebarnya. Nah, kalian pasti ada di sini. Pasti ada di sini. Tapi kalau kalian sudah biasa lewat titian, tutup mata juga bisa. Ya, nggak usah diperhatikan. Tutup mata juga bisa. Nah, kalau kita sudah sampai di sini, kita buat gerakan yang baru lagi supaya otak kita bekerja. Misalnya gini, kalian udah mahir lewat di pematang sawah, iya kan? Jadi udah nggak mikir. Supaya kalian bisa mikir, pematang sawahnya berganti jadi balok cuma 6 cm gitu. Nah, baru kalian mikir lagi gimana caranya melewati balok 6 cm. Kan gitu. Kalau kalian udah mahir, misalnya gini, kalian makan ya selalu pakai tangan kanan. Ya coba rubah. Sekali-sekali makan pakai tangan kiri. Ya, pasti kalian mikir step-stepnya gimana dulu nih. Ya kan? Atau misalnya kancing baju gitu. Buka baju pakai tangan kanan udah biasa. Coba pakai tangan kiri gitu. Atau misalnya mandi pakai gayung, pakai tangan kanan. Nah, coba pakai tangan kiri kan gitu. Jadi dirubah aja sehingga di situ kita akan berpikir. Jadi kalau mau prinsipnya adalah ketika kita mempelajari skill baru, maka disitulah kognitif atensi bekerja. Ya, tetapi kalau sudah terampil, skillful, maka di situ adalah otomatis. Nah, di sini ada proses kognitif. Representasi dari kortikal merupakan hal yang penting pada persepsi gerak individu. Jadi, belajar itu membutuhkan peran kognitif, di mana setiap tahapnya terdiri dari menerima dan menyampaikan. Ya, jadi ada proses, ya, take and carry, ya kan? Ya kan? Jadi menerima, menyampaikan. Jadi kognitif itu prosesnya begitu. Dia terima, kemudian dia eksekusi gitu. Jadi korteks itu letaknya kan di korteks. Jadi dia menerima informasi aferen, kemudian nanti dia akan mengirim informasinya, hasilnya menjadi informasi eferen. Kan gitu ya. Jadi sensory information menjadi motoric information. Kalau digerakkan asosiatif ya tadi trial and error sudah, otomatis sudah. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan. Bukunya banyak, kalian bisa baca buku-buku ini semuanya. Nanti saya berikan materinya. Kalian ngantuk? Saya lebih ngantuk karena belum istirahat. Ya, kalian udah banyak tidur, tidurnya dari pagi sampai sore kan? Nah, makan, tidur, jadi enak kan kalian. Kalau saya belum nih.
Tapi kalau kalian banyak tidur, nanti kalian lebih banyak menghilangkan kesempatan otak kalian bekerja. Gitu. Jadi jangan terlalu banyak tidur. Jadi kalau ada informasi baru, itu diproses. Kalau ada yang belum dapat informasi, cari informasi biar otaknya terbakar terus. Ya. Mau saya bakar otaknya, kalau mau saya bakar otaknya, saya kasih tugas lagi. Selesainya 1 jam. Ya. Nah, sekarang saya bakar otak kalian, buat kesimpulan materi yang saya berikan tadi. Buat kesimpulan, dikirim lewat email, selesai jam 6. Habis maghrib saya buka. Ya, biar otak kalian terbakar semuanya. Oke. Kirim lewat email jam 6, lewat dari jam 6 langsung diskualifikasi. Ngerti? Ngerti, Pak. Interupsi, Pak. Ya. Iya, Pak. Perkenalkan, saya Prapangesti, izin bertanya, Pak, untuk tugas kesimpulan ini ditulis tangan atau diketik Word ya, Pak? Bagus pertanyaanmu. Ditulis tangan. Baik, Pak. Biar Terima kasih, terbakar Pak. lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Saya suka kalau kalian nanya begitu. Ya. Saya kasih plus buat Prapangesti. Oke? Biar waktu kalian cukup, kita cukupkan sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Saya tunggu sampai jam 6. Ingat, minimal 1 lembar. Ya, makin banyak, makin bagus. Dan tulisannya kecil-kecil. Ya, spasinya 1 spasi. 1 spasi, tulisannya kecil-kecil. Ukuran tulisannya cuman berapa? 3 mili. Ya, 3 mili, 1 spasi, 1 lembar HVS. Nah, udah mikir kalian semuanya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Tadi yang